kita, ibu-ibu masuk, mari rasakan hadirat Tuhan dan waktu ini. Kita akan mulai ibadah sore hari ini, ibadah WM sore hari ini. Saya percaya setiap wanita-wanita Allah biarlah selalu mengiring Tuhan dengan sukacita yang lebih, dan saya percaya akan bertambah-tambah pula wanita-wanita Allah yang lain akan datang di tempat ini, karena mendengar begitu luar biasa wanita-wanita Allah di tempat ini menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus terlebih besar.
menaikkan pujian serta haleluya, serta berkumpul di sini hanya untuk menaikkan namamu, memuliakan namamu. Biarlah roh Allah itu tetap ada di kehidupan wanita-wanita Allah saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa apa yang Engkau lihat di saat hari ini, mereka betul-betul mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa sore hari ini kami buka ibadah MWM di tempat ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di dalam namamu ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemeliharaan yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, mari yang percaya katakan amin. Haleluya, saya percaya ibu-ibu ada sukacita yang luar biasa. Kalau masih bersukacita, masih semangat untuk memuliakan nama Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama, kita bersukacita di dalam Tuhan. Jangan pikir yang di rumah, jangan pikir masakan, jangan pikir, tapi fokus kepada Tuhan. Glory, haleluya. Katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya ada keselamatan kekal.
bicara ngasih ayat untuk khusus wanita Allah. Ya. Jadi wanita Allah yang ada di dalam gereja ini yang sudah dipilih, ada kemenangan, ada kemerdekaan. Jadi kita semangat. Ini wanita-wanita Allah ini yang dipilih, yang perkasa, yang ajaib. Ya, jadi kita jadi alat-alatnya Tuhan. Ya. Jadi Mazmur 21 ayat 1 sampai 10. Nah, jadi Bu Rahel silakan baca. Selamat sore semuanya. Ada sukacita? Amin. Oke, terima kasih Ibu Rohani ya. Oke, saya akan membacakan Mazmur 21 ayat 1 sampai 10. Maafin saya buka. Nyanyian syukur karena kemenangan raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang jadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Selah. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri. Ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih banyak. Saya benar-benar firman ini membuat saya lebih kuat, lebih semangat lagi. Jadi wanita Allah, saya percaya jadi berkat, ya, jadi berkat apapun yang minta Tuhan yang ngasih semuanya, ya. Terima kasih, kita akan berdoa berkat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan di sore hari ini. Kami belajar ya Bapa, menabur berkat yang datang dari Engkau ya Tuhan. Seberapapun ya Tuhan, Engkau mengizin dari wanita-wanita Allah yang Kau pilihkan Tuhan, Kau pakai lebih-lebih heran lagi. Jadi saluran berkat setiap di lingkungan kami, baik pun di luar Tuhan. Dan berkat ini untuk melebarkan kerajaan sorga-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuh Tuhan. Berkat-Mu ini Engkau pakai Tuhan yang mengolahkan berkat ini. Kau berikan hikmat kebudinya ya Tuhan, supaya berkat-Mu jadi berkat semua orang yang membutuh uluran tangan dari Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucap syukur kami. Kami serahkan berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Gembala. Karena salib-Mu karena
menyatakan Kaulah segalanya, Engkau sumber pengharapan.
lagi Tuhan, bawa kami lebih lagi, biar kami lebih menikmati bersama-sama dengan terima kasih Engkau baru sama kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang berkuasa di tempat ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Lewat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami wanita Allah boleh dibangun, boleh diperlengkapi, boleh dihiburkan, dan semua ini Tuhan kemuliaan nama Tuhan. Pemenang-pemenang Allah yang saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Senang bisa belajar firman Tuhan pada sore hari ini, walaupun waktunya cuma sedikit ya. Tapi kita mari, walaupun temanya hari ini memang tema yang tidak mengenakan. Temanya hari ini, bulan ini adalah tema yang sangat sangat tidak menyukakan hati. Ya, sangat-sangat tidak menyukakan hati. Tapi tadi kita sudah menerima firman Tuhan yang dari Ibu Made tadi, bahwa kita tuh dikasih janji oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Iya, kita akan mari bisa sama-sama belajar. Saya siapkan di sini ayat firman Tuhan di dalam ayat Yakub. Ya, Yakub pasal yang ke-5. Kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-7. Ya, saya cepat akan bacakan. Sudah ketemu ibu-ibu semua? Sudah ya? Saya akan bacakan. Judulnya bersabar dalam penderitaan. Ya, ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Kita berbicara saat sore hari ini tentang kesabaran, dan kita akan belajar juga dengan Nabi Ayub. Ya, yang pertama kita belajar dari seorang petani. Kita bisa memperhatikan bagaimana kesabaran seorang petani. Kenapa bisa sabar? Ya. Walaupun menderita, karena dia punya tujuan. Ya. Kenapa bisa sabar? Karena dia bisa mau menantikan. Karena sabar ini berbicara atau berhubungan dengan waktu dan penantian, dengan apa yang diharapkannya. Nah, tentunya kita wanita-wanita Allah ada juga di dalam hal yang seperti kayak petani ini. Adakah harapan atau tujuan dalam hidup kita? Sehingga saat kita menghadapi suatu penderitaan, saat menghadapi suatu masalah, kita tidak lari dari masalah itu, tapi kita berjalan terus, menyelesaikan terus apa masalah yang dihadapinya, sampai pada saatnya, sampai pada waktunya, di mana kita mendapatkan suatu janji Allah. Kita yakin dan percaya kita punya Allah yang baik. Tidak mungkin kita sebagai anak-anaknya akan dibiarkan menderita tanpa ada tujuan atau rencana Allah di dalamnya. Jadi penderitaan sebenarnya itu proses dalam kehidupan kita.
untuk mencapai segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan. Makanya kalau saat-saat ini mungkin kesabaran kita terbatas ya ibu-ibu ya. Seringkali kita mengeluh sedikit, ada suatu masalah kita mengeluh. Kurang sabar mungkin dalam rumah tangga dengan anak, dengan suami atau dengan siapa saja di sekeliling kita. Sabar memang luar biasa ibu-ibu, sangat mahal. Dan bagaimana kita bisa sabar? Kita harus berjuang untuk mencapai kesabaran itu. Gak bisa dengan sendirinya kita bisa sabar. Nah, lewat proses. Coba ibu-ibu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Jangan-jangan kita berikan ibu yang sabar ibu-ibu ya. Kita akan tahu apa diri kita ini siapa. Sabarkah kita? Karena saat kita berdoa minta kesabaran, Tuhan uji di situ. Ya. Kita minta Tuhan berikan aku kesabaran. Sampai pada akhirnya tidak kurang. Ada beberapa ibu mengatakan sampai habis kesabaran saya. Kehilangan kesabaran dengan masalah yang sebenarnya di hadapan Tuhan kecil. Tapi itu bagi kita seorang ibu-ibu yang saat ini memang kesabaran itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun kita perlu namanya kesabaran. Makanya pada sore hari ini kita belajar kepada seorang petani yang sederhana. Betapa petani itu sabarnya untuk menantikan hasil panennya itu. Pagi-pagi ibu-ibu kalau kita bisa hidup di pedesaan, saya pernah karena orang desa saya ini tahu bagaimana seorang petani pagi-pagi sudah mempersiapkan diri, tidak peduli itu hujan, tidak peduli itu terik matahari. Dia tidak ada keluh kesah, tidak ada sudut menyulut, tidak ada sudut-sudutan di situ. Tapi dia berjalan melakukan apa yang menjadi bagiannya, karena ada harapan supaya nanti suatu saat nanti bisa menikmati hasil panennya. Itu yang dinanti-nantikan oleh petani ini, sehingga dia bisa sabar untuk menantikan semua apa. Nggak gampang jadi petani ibu-ibu. Ya, kalau belum tahu mungkin enaknya petani tinggal ke kebun petik dan apa. Saat petik sih enak ibu-ibu. Saat proses menanam, saat proses membersihkan, pemupukan dan semuanya kebutuhan perkebunan itu kita diperlukan suatu kesabaran. Karena itu bukan waktu yang sedikit, yang namanya sabar itu penantian yang panjang. Nah, itu petani ibu-ibu. Nah, kita belajar di situ. Nah, yang karena kita ini waktunya, kita harus langsung aja singkat. Untuk yang kedua, kita belajar daripada seorang Ayub. Siapa sih yang gak kenal sebagai orang Kristen yang tidak pernah membaca atau cerita tentang Ayub ini? Sekolah minggu mau tahu tentang cerita Ayub, bagaimana menderitanya seorang Ayub ini. Ya, kita semua pada tahu. Tapi yang kita mau belajar dalam si Ayub ini, penderitaan sedemikian luar biasa. Tapi si Ayub ini tetap bertekun, tetap sabar. Apa sih rahasianya? Ayub adalah seorang nabi yang saleh. Ya. Seorang nabi yang luar biasa, terlalu dekat dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan terlalu dekat. Jadi si Ayub itu sangat mengenal siapa itu Tuhan. Itu yang paling kita mesti harus belajar. Makanya kenapa kita harus ada persekutuan ini, persekutuan itu kita ikut. Ada acara ini, acara itu ikut. Supaya kita mendekatkan diri. Acara apapun itu, masuk aja di situ. Karena di situ kita ada pembelajaran buat bekal kita. Modal kita, perlengkapi kita, ya, gitu. Nah, Ayub orang yang sangat kaya raya. Tuhan izinkan kekayaannya habis, anak-anaknya banyak, habis juga semua. Banyak penderitaan yang Ayub akhirnya sampai pada tubuhnya. Itu pun juga bisa dibilang habis, ya. Karena memang itu Tuhan izinkan. Segala sesuatu permasalahan, kalau itu Tuhan yang izinkan, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Karena apa? Tuhan punya cara untuk mengubah penderitaan itu menjadi kemuliaan. Apa yang kita rasakan saat ini? Karena apa?
apa? Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang penting kita mencari perkenanan kepada Tuhan. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan itu Allah yang baik. Dia tahu kapasitas kita. Tidak mungkin penderitaan Ayub diberikan kepada saya atau ibu-ibu. Mungkin tidak mampu ya. Tapi Tuhan punya cara bagaimana menguji seseorang, memberikan sesuatu permasalahan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan dalam 1 Korintus ya, di sana dikatakan tidak melebihi daripada kekuatan kita. Jadi apa yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa dikatakan di situ. Dan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar. Artinya apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan itu menolong memberikan jalan keluar untuk melewatinya. Hanya untuk saat ini apalagi dalam firman Tuhan diteguhkan tadi, kita itu wanita-wanita Allah yang dijanjikan suatu kemenangan. Kalau kita mau ya berperang, pasti Tuhan kasih kemenangan. Tinggal pilihan ibu-ibu ya, mau apa enggak. Kalau mau tersedia sesuatu janji Tuhan tadi, tapi kalau nggak tahu, itu pilihan buat ibu semua. Nah, cuma ibu-ibu, kesabaran itu memang harus diperjuangkan tadi saya bilang. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 kalau nggak salah ya, ayat yang ke-32, orang yang sabar itu melebihi pahlawan dikatakan. Benar ya? Mungkin ya? Ya. Seorang pahlawan itu bukan hanya tampangnya doang yang gagah, tapi ada persiapan di situ. Ya. Dan dia tidak tidak berjalan semaunya sendiri, ada aturannya. Jadi kita, kalau kita mau sabar, akan dijadikan pahlawan, kita harus berjuang. Memang mahal. Meraih suatu kesabaran itu mahal. Kita harus berperang. Kita harus berjuang untuk meraih suatu kesabaran tadi ini. Nah, akhir-akhir ini memang kesabaran itu sangat sulit didapatkan ya, bahkan langka. Apalagi sabar di dalam penderitaan ibu-ibu. Sabar untuk menanti segala sesuatu, atau mungkin kita menantikan penjemputan misalnya. Lama sekali ya, datang-datang ini. Itu loh, ada sampai habis kesabaran. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin macet lah, ada masalah sesuatu kita nggak tahu. Tapi yang menunggu ini rasanya kurang sabar. Dari hal yang kecil gitu aja, kadang-kadang kita saling menyalahkan atau bahkan bersungut-sungut. Apalagi sabar di dalam penderitaan, ibu-ibu, ya sangat mahal itu harganya. Nah, sekarang kita maunya cepat, berdoa minta cepat dijawab Tuhan segera, ya. Masalah sakit penyakit cepat disembuhkan, ya. Masalah cepat selesai, bahkan masak pun yang cepat instan, ya enggak? Ya, karena kita serba mau cepat, serba mau terburu-buru, maunya cepat aja. Tapi sebenarnya Tuhan itu yang diinginkan Tuhan itu adalah prosesnya tadi loh. Tuhan ingin prosesnya tadi, bukan hasilnya. Nah, saat proses itu terjadi, apakah kita masih bertekun seperti Ayub? Itu yang diukur oleh Tuhan. Masalah besar dan kecil itu tergantung kepada kita. Karena Tuhan yang paling tahu keadaan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, kapasitas kita itu Tuhan semua yang tahu. Jadi kita tidak bisa untuk memerintah Tuhan, untuk mengatur Tuhan. Tuhan lama sekali sih gak dijawab-jawab. Coba aja ibu-ibu yang mungkin ya sudah pernah melahirkan, hamil ya, dari mulai 0 sampai menunggu 9 bulan. Saat bulan-bulan ke-8, ke-9 itu, bagi ibu-ibu hamil yang sudah saya rasakan itu, tidur susah, bergerak susah, beraktivitas susah. Maunya apa? Cepat lahir, cepat lahir. Bisa nggak itu lahir dengan baik? Tuhan punya waktu. Nah, seperti di Pengkhotbah Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 ya. Ya, itu ada waktu yang terindah. Segala sesuatu indah
indah pada waktunya. Kalau bukan waktunya Tuhan, jadinya juga nggak indah, jadinya tidak baik. Tetapi kalau waktunya sudah Tuhan, sudah waktunya Tuhan, segala sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatu indah, kita rasakan indah di situ. Segala sesuatu rasanya itu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mensikapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan memang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Yang paling pertama kita harus tahu, kenapa kita sudah berdoa, sudah ibadah, sudah tidak pernah absen, ya, komsel tidak pernah absen, tapi masalah terus menerus datang silih berganti. Ibu yang dikasih Tuhan, selama kita masih bernapas, ya, selama kita masih bernapas, nggak perlu diundang itu masalah datang sendiri, karena Tuhan mau, ya. Kenapa kita itu selalu dia kasih masalah-masalah dalam kehidupan kita? Karena manusia ini seringkali terlena dengan kenyamanan. Kalau nggak dikasih masalah, santai kadang-kadang, ya, santai, nggak berdoa cuma asal-asalan. Tuhan terima kasih bla bla bla. Tapi saat ujian itu Tuhan taruh di situ dalam kehidupan kita, kita berseru-seru, Tuhan tolong, Tuhan tolong, dan sampai itu sesuatu hal yang membuat hati Tuhan itu tergerak, dan itu yang disukai Tuhan. Sampai kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk untuk turun tangan, menjawab doa kita. Ya, dalam waktu yang di dalam permasalahan hidup tadi itu, proses hidup tadi itu, Tuhan ingin memurnikan kita. Tuhan ingin memurnikan kita. Ya, Tuhan ingin memurnikan kita. Apakah di dalam hal penderitaan atau masalah ini, kita ini masih tetap bertekun seperti Ayub atau lari? Kalau kita orang yang gak sabar, kita bisa jalan pintas dicari. Mungkin mau cari sesuatu keinginan, misalnya membeli sesuatu, belum punya uang ini, belum lama sekali nunggu berkat Tuhan itu lama sekali gak turun-turun gitu loh. Wah, lebih baik aja itu pinjem si A, pinjem si B, kayak gitu bisa lah dipinjemin ya. Jadi kadang jalan pintas ini yang main, otak kita yang main. Tapi kalau kita nggak sabar, lewat di samping itu jalan pintas diambil. Kalau lihat kita si Saul bisa berantakan ibu-ibu kalau kita nggak sabar. Ya, makanya kita harus menunggu waktunya Tuhan. Ya, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, sebenarnya panjang lebar, cuman aku takut nih nanti sesuatu hal yang kurang disenangin di hati ibu-ibu. Jadi mungkin inilah intinya, bagaimana kita harus sabar di dalam menghadapi suatu ujian, di dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, kita tahu penderitaan itu adalah proses hidup untuk mencapai sesuatu yang Tuhan janjikan. Kita harus harus mengerti dan paham bahwa Allah itu baik, menyediakan segala sesuatu buat kita, dan tidak mencobai kita itu melebihi dari kemampuan kita. Itu harus ditanamkan di dalam kehidupan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan tadi katakan bisa Tuhan itu lewat pengorbanan itu bisa mengubah dari penderitaan menjadi kemuliaan. Amin. Itu saja. Ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa syafaat. Kita akan akhiri ibadah karena kita akan ada acara selanjutnya. Kita itu mari bangkit berdiri. Ya, kita syafaat. Bapak yang baik, kami datang mengucap syukur Bapak, karena hanya Engkau Tuhan Allah kami, sandaran hidup kami, yang kami percayai. Untuk itu Tuhan Yesus, firman yang saat ini sudah kami
memberikan pencerahan buat semua ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Karena terbatas kami untuk menyampaikan, untuk mencerahkannya, tetapi kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya, sehingga ibu-ibu boleh diberkati lewat renungan yang singkat tadi. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang izinkan kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menaikkan syafaat kami, khususnya buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berkati bangsa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, tempatkan kami di bangsa ini Tuhan, bangsa yang Tuhan kasihi. Dan kami berkati bangsa dan negara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera Allah melimpah di dalam bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus. Diberkati pemimpin-pemimpin kami, menteri-menteri kami, pejabat-pejabat tinggi, bahkan dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala-gembala kami yang melayani kami, yang membesarkan kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Gembala senior kami Tuhan, penatua-penatua yang ada di GBI Rock, kami berkati di dalam nama Yesus untuk memakai beliau Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang Kau sudah pilih beliau, Kau tetapkan dia dan Kau berkati dia dalam pelayannya dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah berkat daripadamu turun atasnya, pengurapan Allah turun atas mereka, dan apapun pelayanannya, namamu dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, khususnya di dalam ibadah canggu ini. Kami berdoa buat gembala kami Bapak Wayan Dire beserta istri dan keluarga. Kami menopang dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, di mana Kau sudah tempatkan kami di tempat ini. Kami memberkati Bapak Wayan Dire sebagai gembala kami, pengurapan yang khusus turun ke hamba-Mu ini Tuhan. Engkau mampukan hamba-Mu ini Tuhan di dalam mengatasi jemaat-jemaat yang banyak masalah sana sini yang berbeda-beda karakter, tapi kami percaya bersama Tuhan Engkau akan mampukan Bapak Gembala kami ini di dalam mengembalakan jemaat yang ada di tempat ini. Diberkati Bapak Gembala kami, Ibu dan juga seluruh keluarganya dalam usaha dan pekerjaannya. Semua diberkati oleh Tuhan, disediakan apapun yang dibutuhkannya, karena Engkau yang mensuplai segala apa yang dibutuhkan oleh keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus, bila damai sejahtera sukacita Allah melimpah dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, juga gembala-gembala yang ada di tempat ini, seluruh pengerja yang ada di tempat ini, kami berkati di dalam nama Yesus. Dalam pengurapan Allah itu turun buat setiap pengerja-pengerja yang ada. Ada kesatuan hati Tuhan, ada kerendahan hati, saling menasehati satu dengan yang lain, saling menerima, saling membangun. Kami bisa menerima masukan-masukan satu sama lain, boleh berdiri bersama-sama bergandeng tangan untuk melayani Tuhan di tempat ini, untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu yang ada di sini, yang Engkau sudah percayakan, yang sudah tempatkan di tempat ini. Ya, jiwa-jiwa Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Bahkan Tuhan Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan sebagaimana Tuhan Engkau menyelamatkan kami. Bahkan jiwa-jiwa yang lama yang sudah undur daripada-Mu, Tuhan tarik kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Mungkin ada sesuatu masalah apapun itu Tuhan, sehingga mereka mengundurkan diri daripada ibadah-ibadah. Mungkin karena penderitaan, karena sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi, mereka tidak mengerti, sehingga mereka mengundurkan diri, bahkan marah sama Tuhan. Tapi saat sore hari ini Tuhan kami berdoa supaya jiwa-jiwa ini boleh ditarik kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh bangkit dan kembali berdiri teguh di dalam pengiringan kepada Tuhan, sehingga tersedia mahkota itu bisa diterimanya, bisa dicapainya, bisa diterimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk khususnya MBM ibadah ini Tuhan. Kami bawa seluruh pengurus MBM, kami berkati seluruh pengurus MBM di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pengurapan Allah turun buat seluruh pengerja di pengurus MBM ini. Engkau pakai Tuhan wanita-wanita Allah yang luar biasa ini Tuhan, untuk menjadi dampak bagi orang yang ada di sekelilingnya, dalam pelayanan di rumah tangganya, dalam pelayanan di gereja maupun dimanapun dia Engkau tempatkan dalam pekerjaannya. Biarlah kasih Allah selalu memancarkan sinar terang di dalam kehidupan mereka untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji bagi nama Tuhan, dan juga seluruh jemaat
MBM yang hadir pada sore hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, tidak satu orang pun yang Engkau akan lewatkan. Engkau memperdulikan setiap jerih payah mereka, waktu mereka yang sudah diluangkan, Tuhan memperhitungkan. Engkau memberkati mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak tahu permasalahan yang sedang dihadapinya, tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau yang akan menyelesaikan masalah itu, dan Engkau akan bisa menggantikan masalah menjadi berkat bagi keluarga ini, Bapak. Biarlah tanamkan Tuhan pengertian, pencerahan yang benar Tuhan di dalam jemaat-Mu ini, sehingga saat menghadapi apapun masalah yang saat ini sedang ada, dia tidak bersungut-sungut, dia tetap sabar dan tekun, bahkan dia tetap mempermuliakan nama Tuhan seperti Ayub. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan hati mereka dan berkati mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, dan di setiap apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Nama Bapa dipermuliakan dalam kehidupanmu. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan menyertai engkau di dalam segala pekerjaan dan usahamu. Diberkati rumahmu, diberkati keuanganmu, diberkati imanmu di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang percaya dan terima berkat,